Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di surat At-Takatsur. Yang lalu sudah kita bahas sampai ayat yang kedua. Alhaakum at-takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, memperbanyak harta. Peringatan dari Allah bahwa memperbanyak harta itu menyimpangkan dari atau memalingkan dari maksud dan tujuan manusia dicipta. Allah menciptakan manusia ini bukan untuk dunia, bukan untuk menumpuk harta, tapi untuk akhirat. Sementara tabiat manusia itu suka sekali menumpuk harta, dan tabiat manusia itu senang mengumpulkan harta karena memang dunia itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khulwun hudrah, dunia itu manis dan hijau. Manis rasanya, hijau dipandang, enak dipandang, enak rasanya, manis, kata Rasul. Sehingga ini di banyak ayat Allah katakan bal tuhibbunal mala hubban jamma, di surat Al-Fajr ya. Bahkan kalian itu tuhibbul mala, sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Tadi ayat lain Allah katakan wa innahu lil khairi wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Di ayat lain Allah katakan bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Dan itu watak asli kemanusiaan, dan banyak sekali ayat memperingatkan akan bahaya menumpuk harta kemudian melalaikan akhirat. Selama tidak melalaikan akhirat itu tidak apa-apa, sehingga akhirat yang harus lebih tinggi cita-citanya. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan dunia ini paling tingginya cita-cita kami, dan jangan kau jadikan dunia ini akhir daripada ilmu kami. Kalau kita lihat banyak muslimin yang selalu dijadikan tolak ukur ilmunya adalah masalah dunia, profesor, doktor, dan seterusnya, keduniaan. Sampai Rasul mengajarkan doa seperti itu. Di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga nasihat ya. Kalau tadi di At-Takatsur itu bahwa memperbanyak harta itu melalaikan dari akhirat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ada dua hal yang boleh manusia itu iri. Yang pertama adalah orang yang berilmu, diberi ilmu oleh Allah, ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran siang dan malam, dan keluarganya mengatakan sekiranya aku dikaruniai oleh Allah taufik bisa membaca Al-Quran seperti tetanggaku ini. Yang kedua, orang yang diberi harta oleh Allah, orang yang diberi harta yang banyak, kemudian hartanya dibelanjakan di jalan Allah, dia bisa mensyukuri nikmat dari harta yang Allah berikan. Yang demikian boleh iri. Tetapi kalau kemudian dunia yang menjadi tujuan, seperti yang Allah katakan di dalam surat Al-Isra ini, man kana yuridul ajila, barang siapa yang ingin yang segera, ajila itu segera, yaitu dunia. Ini kan melalaikan tentang perjalanan yang jauh. Kata Allah, ajjalna lahu fiha ma nasya'u, kami akan segerakan baginya, liman nuridu, bagi siapa yang kami kehendaki. Belum tentu setiap orang yang ingin dunia diberi oleh Allah, tapi sebagiannya diberi. Summa ajalna lahu jahannam, tapi kemudian summa ja'alna lahu jahannam, tapi berakhir di jahannam. Artinya belum tentu orang yang diberi harta itu dicintai. Di harta itu diberikan oleh Allah kepada calon penghuni jahannam, bahkan hartanya hanya menyampaikan ke jahannam. Allah memberikan harta kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah murkai. Yaslaha madmuman madhura,
dia akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina dan terusir. Di ayat 19-nya Allah berfirman, ini yang seharusnya setiap kita. Waman aradal akhirata, jadi keinginan tertingginya akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mencapai akhirat, sehingga dia sibukkan urusan akhirat, waktu dan tenaganya banyak untuk akhirat. Bahkan kalau toh diberi dunia, dia untuk akhirat. Walaupun dia sibuk di urusan dunia, dia untuk akhirat. Man arada al-akhirata wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, faulaika kana sa'yuhum maskura, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik. Kita lihat lagi tafsirnya dari kita sampai ke ayat ketiga. Bagaimana orang yang lalai ya, dari karena menumpuk harta, lalai, dan itu susah. Orang itu kalau sudah dibuka oleh Allah jalan-jalan rizki, itu susah untuk melepaskan diri. Beda dengan orang yang belum sukses, belum berhasil, itu masih ringan karena itu masih di otaknya, masih di idealismenya, masih di cita-citanya, itu masih ringan. Beda kalau sudah dapat uang banyak, kata Allah apa? Hatta zurtumul maqabir. Kalau tidak Allah beri taufik, maka itu kamu akan lalai sampai mati.